Shalom, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bunda Ita dalam Do Re Mi. Doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Pekan Prapaskah kelima. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 dengan perikop perempuan yang berzina. Mari sebelum mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk hari baru yang Engkau berikan kepada kami umat-Mu. Untuk mengawali hari ini, kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat, pengetahuan, dan tuntunan, sehingga kami paham apa yang Tuhan sampaikan kepada kami pagi hari ini. Berkati kami juga untuk bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berkati agar kami bisa membawa firman-Mu dalam berbagai aktivitas yang kami lakukan. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Perempuan yang berzina. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada Yesus, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melempari batu kepada perempuan itu." Lalu ia bungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Dalam Yohanes pasal 8 ayat 11 dikatakan, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus,
aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Manusia ketika bersalah akan selalu menghadapkan pada hukum, baik hukum negara ataupun hukum moral. Selalu ada konsekuensi yang harus dihadapi atas setiap perbuatan. Saya pun menerapkan hal yang sama kepada anak-anak agar mereka menyadarinya sedari kecil. Ketika mereka berbuat salah, saya menyiapkan konsekuensi yang harus mereka terima. Namun dalam beberapa kasus Tuhan mengingatkan saya bahwa Ia adalah Maha Pemurah yang tidak selalu menghukum ketika kita anak-anaknya berbuat salah. Bahkan ada saat di mana dosa yang diperbuat begitu besar, namun Tuhan tidak menghukum. Ya, kami sebagai orang tua mau anak-anak kami tumbuh menjadi anak yang disiplin dan sadar bahwa di setiap keputusan maupun tindakan akan membawa suatu konsekuensi. Tetapi dalam beberapa hal, ketika mereka melakukan kesalahan yang cukup besar, saya mengampuninya tanpa memberi konsekuensi. Mereka pun bertanya, mengapa Mama tidak memberikan konsekuensi? Saya pun menjawab, karena sesungguhnya Mama itu sayang dengan kamu. Dan Tuhan yang lebih sayang kamu pun mengampunimu. Jangan berbuat hal seperti itu lagi ya. Mereka sungguh tidak menyangka dan terharu. Bahkan itu membuat mereka lebih berhati-hati untuk tidak melakukan hal-hal yang mengecewakan orang tua. Kita pun sudah menerima pengampunan secara cuma-cuma dari Yang Kuasa. Oleh karenanya, mari berjuang supaya tidak mengulangi lagi. Jika Tuhan saja mengampunimu, mengapa Anda tidak mengampuni diri sendiri? Semoga demikian. Amin. Mari kita sama-sama mendoakan doa anak misioner Indonesia. Ya Tuhan, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti pun kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah,
Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat menjalankan aktivitas. Semoga sepanjang hari ini kita dapat melakukan perbuatan kasih pada semua orang yang kita jumpai. Semoga segala aktivitas kita dilindungi dan diberkati oleh Allah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.